Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan tugas materi pendalaman PKN SD yang berjudul tentang norma hukum dan peraturan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Della Fitriani, NIM 2021431122. Yang kedua, Delta Rani Re Anggraini dengan NIM 2021431123. Yang ketiga, Desta dengan NIM 2021430037. Yang keempat, Dita Aprilia dengan NIM 2021434462. Yang kelima, Ella Aprilia 2021431445. Baiklah, saya Della Fitriani ingin menjelaskan yang berjudul tentang norma. Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Pemerintah ini merupakan suatu yang harus dilakukan, sementara larangan yaitu suatu yang tidak boleh dilakukan. Jika melanggar perintah dan larangan, maka seorang bisa terkena sanksi. Nama lain sanksi adalah hukum yang diberi ke seorang karena telah melanggar norma. Ada 3 poin penting tentang norma, yaitu kaidah, tingkah laku manusia, perintah berisi larangan, dan sanksi. Contoh norma. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari norma yang melekat pada manusia. Contohnya, lingkungan yang menganut agama tertentu, hukum di daerah tertentu, sekolah, dan rumah. Jenis-jenis norma. Berdasarkan jenisnya, norma dibagi menjadi 5, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Jenis norma agama berdasarkan akidah dan aturan yang ada di dalam agama. Norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Jika tidak, seseorang akan kehilangan iman dan keyakinan. Contoh norma agama yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan, berdoa, melakukan hal positif, mematuhi orang tua, dilarang membunuh, mencuri, dan menipu. Yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Norma ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Artinya, umum yaitu setiap orang memiliki, meski bentuknya bisa berbeda. Norma kesusilaan berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jika melanggar akan terjerat hukum pidana dan sanksi di masyarakat. Contoh kasus yang melanggar norma kesusilaan yaitu pengkhianatan, pelecehan seksual, penyimpangan, perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Yang keempat, yaitu norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Dalam lingkungan tertentu, seseorang bisa dianggap aneh jika tidak melakukan norma kebiasaan. Norma ini terjadi secara berulang sampai menjadi ciri khas tertentu. Contoh, acara mendoakan arwah untuk orang yang sudah meninggal dunia pada masyarakat Manggarai, Flores. Yang kelima yaitu norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Sanksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan resmi. Ciri-ciri norma hukum yaitu diakui oleh masyarakat, adanya penegak hukum, dan pihak kewenangan. Sanksi ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan resmi. Ciri-ciri norma hukum yaitu diakui oleh masyarakat, adanya penegak hukum, dan pihak kewenangan yang memberi sanksi. Tujuan dari norma hukum ini untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
Contoh norma hukum, tidak melakukan kejahatan yang merugikan warga seperti mencuri, merampok, dan menipu. Baiklah, hukum. Kata hukum berasal dari kata Arab, hukum yang berarti putusan, ketetapan, pemerintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukuman pidana. Hukum pidana yang berupayakan dengan cara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum. Perlindungan hak asasi manusia akan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Yang kedua, peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Untuk itu, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang, melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya, diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya, sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau melengkapi. Yang keempat, hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Sistem hukum. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan pengaturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU menjadi undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ada dua fungsi peraturan pemerintah, yaitu yang pertama, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. Yang kedua, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas yang menyebutnya. Yang selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ketetapan MPR. Yang kedua, undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, peraturan presiden. Yang keempat, peraturan daerah atau provinsi. Yang kelima, peraturan daerah, kabupaten atau kota.